Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Caniago, bisa panggil Fatir, dengan NIM 259.020. Saya mahasiswa dari program studi S1 Manajemen BP 2020. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistik Multivariat dengan dosen pengampu Bapak Ilham Taib SEMM. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Smart PLS dalam mengolah data. Nah, dengan cara yang pertama adalah kita harus memiliki data di Excel terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwasannya ada 288 responden dengan ada variabel Y1, X1, X2, dan juga JIP. Nah, yang harus kita ambil itu adalah dari variabel Y1 sampai variabel X3 dengan 100 responden. Lalu kita Ctrl C. Setelah itu kita masuk kepada aplikasi atau Notepad. Saya, nah, di sini kita harus mempastinya. Lalu kita sebelumnya di sini saya hanya menggunakan 100 responden saja. Hal ini dikarenakan pada pembuatan atau pada penggunaan aplikasi Smart PS kali ini saya hanya menggunakan versi untuk student atau versi non profesional yang mana kita hanya bisa maksimal menggunakan 100 data saja atau 100 responden saja. Nah, selanjutnya kita klik file, lalu kita save as. Nah, kita buat datanya itu dengan nama data Smart PLS Fatir, lalu kita tekan save. Nah, apabila sudah tersimpan, saatnya kita membuka aplikasi dari Smart PLS tersebut. Tampilan aplikasi Smart PLS sebagai berikut ini. Nah, untuk memulainya kita harus membuat new project dulu. Lalu kita beri nama filenya itu dengan nama data smart PLS Fatir. Lalu selanjutnya ada kita tekan create. Nah, di sini sudah ada muncul folder yaitu dengan atas nama data smart PLS Fatir. Nah, selanjutnya adalah kita harus mengimport data yang sudah kita simpan tadi, yaitu dengan cara import data file, lalu pilih data yang sudah kita simpan tadi. Nah, selanjutnya adalah kita klik import. Tunggu beberapa saat sampai data diproses. Setelah data diproses, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Di sebelah kiri kita bisa melihat ada bagian navigation. Navigasi ini ada terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah indicators, correlations, data group, dan juga raw data. Nah, kita back. Nah, di sini sudah ada file yang sudah kita input tadi. Atau sudah ada yang file yang sudah kita import tadi. Dengan nama data smart PLS Fatir dan belakangnya ada angka 100. Angka 100 di sini menandakan jumlah responden atau jumlah file yang data dalam file itu yang berapa jumlah responden yang sudah ada gitu. Nah, selanjutnya adalah kita klik create model. Nah, di sini ada model type dan juga model nama. Untuk model type sendiri kita pilih PLS SAM, sedangkan untuk model nama itu kita pilih atau kita buat PLS SAM tugas Fatir. Lalu kita klik save. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah diproses maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Yang mana ada variabel Y1, variabel X1, X2, dan juga X3. Nah, selanjutnya kita harus memindahkan variabel Y1 ini ke sebelah kanan, yaitu dengan cara klik, lalu kita tarik ke sebelah kanan. Nah, lalu kita tekan Enter, akan muncul sebagai berikut ini. Nah,
Pada di sini memperlihatkan bahwasanya diagramnya itu menghadap sebelah kanan. Nah, sedangkan pada data Excel sebelumnya itu diagramnya itu untuk Q1 ini harus menghadap sebelah kiri. Nah, cara untuk merubah arahnya yaitu dengan cara klik kanan, pilih Alex Indicators to the left. Maka tampilnya akan seperti berikut ini. Nah, untuk X1, X2, X3 kita melakukan cara yang sama yaitu dengan tarik, lalu kita enter. Untuk X2 juga seperti itu, tarik, enter. X3 tarik dan juga enter. Nah, saatnya adalah kita merapikan data tersebut yaitu X1, X2, X3. Nah, apabila sudah rapi, selanjutnya adalah kita harus menghubungkan antar variabel Y1 dengan X1, variabel Y1 dengan X2, dan variabel Y1 dengan X3. Yaitu dengan cara klik, lalu ambil connect, lalu kita kita garis, kita arahkan Y1 dengan X1, Y1 dengan X2, Y1 dengan X3. Di sini kita sudah melihat bahwasanya warnanya itu berubah menjadi warna biru. Hal ini menandakan bahwasanya hubungan antara Y1 dengan X1, Y1 dengan X2, Y1 dengan X3 itu sudah berkorelasi atau berhubungan. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan pengelolaan aplikasi Smart PLS itu, yaitu dengan cara kita klik Calculate, klik PLS SEM Algoritma, lalu kita klik Start Calculate. Tunggu beberapa saat sampai tampilannya berubah. Nah, setelah tampilannya seperti ini akan muncul PLS result-nya. Nah, di PLS result sendiri itu terdiri dari graphical, final result, quality criteria, algoritma, model dan data, seperti itu. Nah, sebelah kanannya itu kita bisa lihat bahwasanya ada tampilan dari diagramnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada angka 1.000. Di X2 juga 1.00 dan X3 juga ada 1.00. Nah, hal ini menandakan bahwasannya ini merupakan loading faktor. Apabila loading faktor besar dari 0,7, artinya loading faktor telah memiliki kualitas konvergen yang baik. Nah, di sini itu kualitasnya sudah sesuai. Nah, selanjutnya adalah antara Y1 dengan X1, yaitu ada 0,398, Y1 dengan X2 itu ada 0,619, Y1 dengan X3 itu ada 0,550. Angka-angka ini merupakan koefisien Y yang menghubungkan variabel X dengan Y. Antara lain seperti X1 dengan Y1 itu adalah 0,398, yaitu adalah berupa penilaian X1 terhadap Y. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah cara untuk menyimpan grafik. Nah, caranya yaitu kita klik kanan, lalu kita export as image. Apabila muncul tampilan kunci dengan lingkaran merah, itu menandakan kita tidak dapat menyimpan gambar. Hal ini disebabkan karena kita menggunakan Smart PLS non-profesional atau untuk students. Sehingga kita close saja. Nah, analisis selanjutnya itu kita masuk kepada construct. Construct reliability dan validity. Kita klik. Akan muncul tampilan kosong seperti berikut ini.
Di sini tidak muncul data karena data yang kita gunakan hanya berupa modul, tidak berisi item tunggal, sehingga data tidak muncul pada bagian ini. Selanjutnya kita klik pada determinan validity. Nah, di sini juga sama seperti sebelah dengan konstruk ya, reliability dan validity, di mana data di sini tidak muncul karena di sini kita menggunakan model data tunggal. Selanjutnya kita masuk kepada analisis R-square. Nah, pada analisis R-square ini, data yang nilainya, apabila nilai R-square yang di atas 0,26, artinya itu sudah bagus. Selanjutnya itu kita masuk kepada analisis pada R-square bar chart. Kita klik. Nah, di sini tampil diagram batang. Selanjutnya adalah kita masuk kepada analisis B-square. Apabila nilai besar bernilai 0,35, kecil yaitu 0,02, dan moderat yaitu 0,015. Di sini dapat kita lihat bahwasannya kategori X1 itu termasuk kecil, kategori X2 itu termasuk besar, dan juga kategori X3 itu termasuk besar. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian list. Di sini kita bisa lihat nilai dari hubungan Y1 dengan X1, Y1 dengan X2, dan Y1 dengan X3. Nah, selanjutnya kita masuk kepada analisis model fit. Nah, untuk nilai SRMR, apabila antara 0,05 sampai 0,08, itu dianggap model fit, dan sedangkan untuk NFL apabila di antara 0,95. Nah, selanjutnya kita menggunakan analisis SIP. Dengan cara kita klik edit, lalu kita klik calculate, ambil bootstrapping, klik, lalu akan muncul lampiran seperti berikut ini. Kita klik start calculating. Tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Dan akan muncul tampilan sebagai berikut ini. Setelah muncul, di sini kita bisa melihat bahwasannya pada bagian BTR result-nya, untuk yang di sini ada tulisan NaN. Nah, NaN di sini itu menandakan bahwasanya nilainya tidak muncul, tidak tersedia. Hal ini dikarenakan kita menggunakan data tunggal. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada analisis selanjutnya, yaitu path coefficient. Nah, di sini apabila nilai T statistiknya lebih besar dari 1,96, maka dapat disimpulkan bahwasannya hubungan antar variabelnya cukup signifikan. Nah, sedangkan untuk original sampel, apabila nilainya bersifat positif, maka hubungannya juga akan bersifat positif pula. Mungkin hanya sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.